Saya tadi sudah jawab Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa perintah sunatnya? Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan sebentar Bang, yang bilang Bang, dengarkan. Yang bilang Ibrahim sunat, gantian dulu Bang ya. Yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Qur'an atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang. Dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Salam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu dalam channel ini untuk terus kita berbagi firman Tuhan, berbagi kesaksian dari orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, dan juga kajian-kajian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk terus memberitakan Injil seperti Pendi Aceh, Edis, dan lain-lain sebagainya. Dalam video ini kita saksikan bersama-sama perdebatan Edis dengan seorang Muslim. Ya, luar biasa. Dia membahas mengenai Al-Quran yang berbicara tentang perintah sunat, tapi luar biasa bahwa Muslim ini tak mampu menghadapi Edis TV. Ada banyak argumen-argumennya itu dipatahkan, dihancurkan oleh Edis, dan masih banyak lagi yang lain-lain yang dibahas. Luar biasa bahwa Edis ini punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga ada banyak orang-orang Muslim yang tak mampu menghadapi, seperti dalam video ini. Kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Nah, Bang, jangan bernapas. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman. Tapi jangan kedeketan, Bang. Napas abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip. Aman. Nah, ya, silakan Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Gini Bang, saya Kristen Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, seperti kata Al-Quran? Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah, silakan dibuka Bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar Bang. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya bacakan Bang. Kita Waduh. Ayat 1. Baik, saya bacakan. Okay. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik, sekarang Bang. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa
fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan Bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan, silakan. Kita kasihlah dia kesempatan lah. Kalau umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu Abangku, yang ku tanya Abang, apa makanya, fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan Abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran surat berapa Bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya, Bang? Saya bacakan dari sini, Bang. Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya, Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. sebelumnya beliau, harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini, Bang, karena Abang sudah memfitnah, Bang. Bang, begini, karena Abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu Abang. Silakan. Makanya saya dengarkan, jangan dulu dipotong Bang. Silakan. Bisa enggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Bang? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada Abang, silakan menjawab.
Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh silakan. Baik. Tadi tema kita, Abang, saya bertanya, apakah Abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Tadi sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang Saya kita ngomong dia sudah tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi lebar, saya Bang. tanya, Bang. Tapi ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, sampai 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa Abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum silakan. puas. Silakan Abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang kemana Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun Bang sampai Ahmad, usia 30 tema tahun. Silakan kita jawab. bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah tuh kan nggak bisa Loh, jawab. gimana Nggak bisa sih, jawab. Bang? Bang Ahmad, Nggak tema bisa kita apa jawab. ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Tak dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya Ya, jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Makanya, Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru ada Anda yang manuskripnya. membuat semena-mena. Makanya Justru Abang Anda yang belajar memperkosa dulu. Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah untuk apa? Melaksanakan sunat. Di Quran Kemudian, surat berapa? Perintah sunatnya. Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zolim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, Oh, bahwa Nabi kitab Ibrahim- tafsir. Ya kan nama juga Jadi yang manuskrip, mengatakan Abang. sebentar, Bang. Yang Saya bilang, tadi jawab, Bang, ada manuskrip. yang bilang, Bang, dengarkan, Bang, dengarkan. Yang bilang Nggak bisa Ibrahim sunat, jawab. gantian dulu, Bang, ya. Yang Oke, bilang oke. Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih, Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Saya jawab Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak Itu ada, Bang, di dikatakan sini bahwa kitan, Bang. Abang, Tidak ada di sini astagfirullahaladzim. kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai Tafsirannya. mempunyai makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tak dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim makanya sebenarnya mendapatkan perintah untuk saya teringat melaksanakan dengan khitan. ayat begini, dan Dengarkan celakalah dulu, Bang. dan Bukan celakalah sudah dipotong orang-orang lagi. yang menulis kitab lalu Bukan. menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya. Ya Dan Allah. celakalah orang-orang yang menambah-nambahi Ya sudah deh, ayat-ayat Bang, Al-Quran. gini deh, Bang. Ini Kalau Anda abang ini. nggak percaya tidak masalah. Dengarkan. Kalau abang Bukan tidak dengan percaya, Al-Quran tidak- Anda menambah-nambahi Saya Al-Quran. ngomong, Bang. Di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau Oke, begitu? kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ.
Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafadz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Dengerin dulu, Tadi dengerin. Abang bilang menurut Bang. kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Qur'an. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran, tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya Surat mana? Al-Baqarah ayat 120. Coba Abang yang baca. Abang yang baca. Dan kemudian- Al-Baqarah. Cengak Abang yang Dengarkan. baca. Soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, Baca. dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya, Oke. bahasa Arabnya. Kita Siap. dengar ada nggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ada kata khitan di situ? Nih, dengarkan ya, Bang, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan dulu, jangan Enggak, diputus. kata khitan di situ Jangan ada dulu nggak? diputus. Kata khitan Jangan di dulu situ ada diputus. nggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ini Ada sudah khitan saya di situ, jawab Bang? tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Lalu Abang mau nanya lagi, itu lagi. Bosan, Bang. Nah, saya sekarang satu pertanyaan ke Abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, Coba tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata khitan nggak? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Nggak, dijawab singkat aja, Bang. Gitu, Ada Bang, nggak ya. kata Kalau khitan? misalkan- udah deh, Bang. Kalau misalkan Abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan. Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini aja. Percaya. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong Oke. jelaskan fungsi Satu, udah khitan. dong. Fungsi Udah khitan dong. menurut lo. Udah loh. Pertanyaan Saya kita kan mau dasarnya tanya. itu tadi. Saya mau tanya, Abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi khitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi Abang nanya ke saya mau nanya lagi ke Abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi Loh, khitan. aku satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot, Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan mengenai ayatnya, apa Al-Qur'annya. fungsi khitan Muter-muter menurut terus, Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, Ngapain terakhir nih, Bang. muter-muter, Bang? Apa fungsi khitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke Abang. Silakan. Jangan saya mulu dong dijawab. ditanya. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa beliau Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih.
Tuhan Yesus Gimana? kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Yesus kalian. Oh, Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami percaya. Oke. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Oh. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya Mana? adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh, Bang? lagi ngapain? Kemana? Sekarang Allah lagi Kemana? ngapain? Ini merembet ini. Oh. Lompat. Ini makin nggak jelas ini. Arahnya makin nggak jelas. Jawab. Tidak bisa jawab. Baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini, Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda Oke. percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkitan. Menurut Oke, kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan Menurut dengarkan Quran dulu. bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip Gimana ayatnya. saya menjelaskan? Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu di dalam Quran surat begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana manfaat, mau jawab? saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut abangku. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke. Begini, Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak menjelaskan segala sesuatu, kan? Sudah aku bilang Dengarkan. mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya percaya menjawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau misalkan di abang mulut ngomong terus? saja. Oh, ternyata begini ya kualitas abang. Bukan, Bang. Abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob, dengarkan dulu, makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, nanti saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini, Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu, Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124, ya.
berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar, ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa Itu ayat salah berapa satu itu? manfaatnya, Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang gak dihitan, tidak masalah. Iya, surat Tapi bagi berapa kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit? Surat Dengarkan berapa dulu, ayat Bang. berapa? Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, disehatkan surat badan berapa juga. itu, Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu, Bang. Kalau masalah itu, abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada nggak Oke lah, kesehatan di sana? Bang Nggak ada. Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari muslim Bukan. yang menjawab berdasarkan Al-Quran. Ya, Ya, kalau misalkan abang takut ya begitu. masalahnya begini, abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan. Loh. Abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, dijelaskan sama saya, dasar, abang nggak Bang. ngerti. Abang nggak bilang ngerti, bahwa dengarkan Quran juga, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu. Quran aja nggak Dengarkan. dibuka, sudah aku bilang Bang. Nih, saya Dengarkan. punya ini Bang. Nih, Ini ini gambar Al-Quran, bagus Bang. Ini Sebentar Bang. Nih, Al-Quran. ini gambar bagus Bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan Tadi menjawab saya dengan sudah Quran. Jawab, Bang. Oke. Tadi saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Abang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua, Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi? Berbiasa Bapak Ibu sekalian, semoga ini dapat bermanfaat, akan membuat kita semakin semangat dalam Tuhan bahwa kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.